Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan anak cucunya menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Kemudian bapak ibunya menjadi orang yang ahli ibadah dan dermawan. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa litolibin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Yang pertama yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Taufik Hidayatullah SHI MH. Yang kami hormati pada para tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Bapak Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini berikan kesehatan jasmani dan rohani, umur panjang, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan sang penciptanya. Oleh karena itu, khusyuk dalam sholat adalah sangat penting bagi kita semua, karena seperti firman Allah SWT bahwa khusyuk dalam sholat adalah tanda orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan membawakan sebuah tema, yaitu khusyuk dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, khusyuk dalam sholat itu sangat penting. Karena apa? Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka dari itu, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 seperti yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud khasyiun adalah ketenangan hati, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu, bahwa yang dimaksud khusyuk adalah ketenangan hati. Begitu pula hal yang sama diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa khusyuk adalah ketenangan hati, merundukkan pandangan kita, dan juga merendahkan diri di hadapannya, yaitu Allah SWT. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertanyaannya adalah, apakah sholat kita sudah khusyuk yang kita kerjakan dalam setiap hari? Dan kalau belum, bagaimanakah caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Pak, Bu, mau nggak Bu caranya, Bu? Insya Allah.
Seperti yang diuraikan oleh Ibnu Sirin mengatakan bahwa khusyuk dalam sholat itu ketika masa Rasulullah SAW, para sahabat itu ketika sholat pandangan matanya selalu ke arah langit. Maka dengan firman Allah turunnya surat Al-Mu'minun ayat 1-2, maka para sahabat menundukkan pandangan matanya ke tempat sujudnya, ke tempat sholatnya. Karena di zaman itu sahabat Rasulullah itu ketika sholat udah terbiasa matanya memandang ke langit, maka Rasulullah mengatakan, bersabda, kalau kalian tidak bisa menundukkan pandangan kalian, maka pejamkanlah mata kalian. Oleh karena itu, asbabun nuzul Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2, dari situ para sahabat radhiyallahu anhum mulai yaitu menundukkan pandangan matanya ke arah tempat sujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin sholat kita khusyuk, paling tidak minimal kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah niat. Dimana kalau niat itu seperti sabda Nabi yang termasyhur, yaitu innamal ma'ruf binniyah, yaitu segala amal tergantung niatnya. Maka dari itu, yang pertama, kalau kita niat tanpa amal, maka kita hanya dapat mendapatkan amal saja, mendapatkan pahala amal saja. Tapi kalau niat kita salah, maka amal kita tidak akan sampai. Maka dari itu, yang pertama, yang utama yaitu niat. Kenapa niat? Karena kalau niat itu kita tuh harus jelas, harus mendetail. Karena kalau kita niatnya tidak mendetail, maka sholat kita tidak khusyuk dan kita bukannya tidak mendapatkan pahala, tapi kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah SWT. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua yaitu berusaha memperbaiki tata cara sholat kita dan juga memahami apa yang kita baca waktu ketika sholat. Agar sholat kita khusyuk, yaitu yang pertama memperbaiki tata cara sholat kita. Yang pertama yaitu kalau kita sholat jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Mungkin karena kita banyak kesibukan, jadi ketika sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Ketika berdiri belum sempurna, kita sudah ruku belum sempurna, kita sudah sujud, dan itu terus cakcuk seperti burung gagak yang makan makanan, yang mematuk makanan. Maka sholat yang seperti itu namanya sholat yang buruk dan akan tidak diterima pahalanya oleh Allah SWT. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Maka dari itu, kalau kita sudah memperbaiki tata cara sholat kita, yaitu kita berusaha memahami apa yang kita baca. Misalnya ketika kita Allahu Akbar, berarti kita memahami dalam hati Allah itu maha besar, Allah itu maha luas. Kita bayangkan bahwa Allah itu maha luas yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita adalah membuka gerbang yang sakral. Kalau kita tadi niat, berarti niat adalah sebagai penghantar kita. Tapi kalau kita sudah Allahu Akbar, berarti kita sudah membuka gerbang kita. Kita membuka bahwa kita akan bicara sama Allah secara langsung. Maka dari itu, setelah itu kalau kita bacakan Bismillah, kita berusaha memaknai apa itu Bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Insya Allah dengan perkara tadi, yaitu dengan memahami apa yang kita baca, insya Allah
kita semuanya akan bisa yaitu sholat dengan khusyuk. Mungkin itu yang kedua. Lanjut poin ketiga. Pak, Bu, Ya. dengerin dong. Ya. Oh dong. Salah. Udah. Poin yang ketiga yaitu fokuskan pikiran kita hanya pada Allah SWT. Penyebab lain sholat kita tidak khusyuk yaitu pikiran kita tidak fokus, pikiran kita tidak netral. Ketika sholat kita masih memikirkan duniawi. Misalnya kita mungkin di rumah baik sama istri tapi kita tidak baik sama anak. Atau setelah itu kita baik sama istri tapi kita tidak baik sama tetangga. Itulah ujian kita. Maka dari itu ketika sholat tinggalkan itu semua. Kita nggak usah mikirin di rumah belum punya beras, masih mikirin utang, cicilan. Kita doa semua mudah-mudahan yang mungkin yang di sini yang punya cicilannya cepat lunas. Amin amin. Kalau dibayar. Ya salat ikut. Makanya yang terakhir itu seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dicabut umat ini adalah khusyuk dalam sholatnya. Maka tidak ada satupun yang kalian jumpai salah seorang di antara kalian yaitu khusyuk dalam sholatnya. Hadis Tabrani dalam kitab Al-Subul Wajaid halaman 362. Mudah-mudahan dengan 3 poin ini, mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, insya Allah kita semua ini akan bisa berusaha menjadi yaitu umat yang khusyuk dalam sholatnya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Insya Allah mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan sebagai kesimpulan yang pertama yaitu agar sholat kita khusyuk. Yang pertama yaitu kita niat, yang kedua kita berusaha untuk memperbaiki tata cara sholat kita dan juga untuk memahami apa yang kita baca, dan yang ketiga yaitu fokuskan pikiran kita hanya Allah semata. Mungkin itu yang insya Allah kalau kita laksanakan, kita kerjakan, insya Allah kita masuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa kita amalkan dan kita sampaikan, terutama untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Dengan niat insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Matahari terbit dari ufuk timur, awan terbang menggunung tinggi. Tidak ada yang tahu batas umur. Semoga kita dapat bertemu kembali. Usikum bana usikum taqwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.